Terima kasih yang kami hormati Pak Gudono, yang kami hormati para panelis dan seluruh peserta dan para senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jajaran jurusan masih Pak ya. Program studi masih dari Universitas Wadah dalam usia yang 11 tahun ini menggagas satu acara yang ini juga sesuatu hal yang menurut pendapat kami adalah betul-betul strategi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita capai di dalam kegiatan seminar ini tentunya bisa membantu wujudnya cita-cita kita bersama dalam rangka menjalankan ya quote and quote undang-undang yang telah diamanatkan oleh kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, jadi ada beberapa hal yang kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan mengenai bagaimana kira-kira kami di BPK akan melakukan pemeriksaan dalam kaitannya dengan pemberlakuan PP 71 tahun 2010. Jadi kalau bicara bagaimana, ya tentunya sebagaimana kita paham bersama, bahwa dalam melakukan pemeriksaan nantinya antara pemeriksa dan yang diperiksa itu ada persamaan persepsi mengenai apa yang akan diperiksa. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal agenda yang ingin kami sampaikan. Yang paling tidak ada 6 hal yang akan kami sampaikan, tapi memang tadi beberapa hal juga sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Namun dalam hal ini sebenarnya ingin kami sharing kembali adalah ya, bahwa antara BPK ya, dengan yang diperiksa dan juga yang tadi menyusun standar akuntansi pemerintah dan juga latar belakang peraturan perundang-undangan tadi kita satu bahasa. Jadi ini menjadi menarik kalau sudah satu bahasa, apalagi yang terakhir disampaikan oleh Pak Binza bagaimana kita menuju WTP ya, dengan berapi-api tadi, wah rasanya buat BPK syukur alhamdulillah tadi meringankan beban BPK. Namun juga dalam hal ini nanti dalam sesi yang terakhir mungkin kami akan sampaikan ya, bagaimana sebenarnya BPK atau paling tidak perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh BPK dalam rangka kita melakukan pemeriksaan yang berdasarkan basis accrual ini. Termasuk dalam hal ini ya, kita dengan hormat mestinya teman-teman itu bisa protes ya, kalau BPK melakukan kegiatan-kegiatannya tidak sesuai dengan katakanlah standar yang telah dimiliki. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini selamat siang Pak Subhanallah. Ya, jadi beliau ini tempat mengadu kita semua. Kalau BPK macam-macam oleh beliau ini ya mungkin akan dihadiri juga. Jadi ini ya Bapak sekalian, bahwa kita semua sudah sepakat dari ya hulu sampai dengan hilir itu mempunyai persepsi yang sama dan ingin juga sama-sama profesional. Jadi itu sebenarnya Pak yang ingin kami sampaikan. Jadi selanjutnya yang ingin kami sampaikan ya ini intinya adalah bahwa kita sudah sama sepemahaman ya, apa sebetulnya yang menjadi katakanlah sasaran audit kita. Jadi undang-undang yang digunakan sama dari Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, kemudian dilanjutkan juga dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu melalui PP 24 tahun 2005 yang nantinya ya insya Allah di tahun 2015 kita mau menerapkan ya PP 71 tahun 2010. Bahkan Pak Binza itu mengatakan jangan lagi muncul karena ini amanat undang-undang gitu. Walaupun ya kami tahu bahwa di awal tadi sudah kami sampaikan di antara yang memeriksa dan yang diperiksa dalam beberapa hal sama sudah sepakat. Namun kita tahu ya saya sudah membaca beberapa kritikan juga terutama dari bapak-bapak ibu sekalian para akademisi. Ada sudah paling tidak yang saya baca sudah 3 buku
yang mempertanyakan PP 24 dan PP 21. Yang pertama, paling tidak yang saya pahami dari Profesor Lula Vega, bukunya tebal sekali. Kemudian juga apa dari Ikatan Kementerian Hubungan para dosen akuntansi publik khusus, bahkan per PSAP itu sudah dikritisi. Dan yang terakhir yang dikeluarkan di bawah apa dalam hal ini editornya adalah Profesor Abdul Halim. Sudah dibaca ya, dari dalam beberapa hal sebenarnya juga ada kritik ya, terhadap PP 21 dan PP 24. Nah, namun mudah-mudahan dengan seminar yang kita selenggarakan ini, kita sudah mendengar dari Pak Bijar, kita sudah mendengar dari Pak Firman, ya sesungguhnya yang kita masuk dengan accrual basis yang mana gitu. Nah, ini juga sebetulnya di dalam konteks kita di BPK mencoba memahami yang dimaksud accrual basis dengan PP 21 tahun 2010 itu yang mana, ya tentunya yang ada di dalam praktek-praktek bernegara yang ada di Indonesia. Jadi kalau kritik yang tajam tadi mengatakan bahwa yang namanya accrual basis, kenapa sih harus ada laporan realisasi anggaran? Itu namanya basis kan gitu. Ya rupanya praktek-praktek yang kita sepakati memakai istilah Pak Binsar, undang-undangnya sudah ada, hanya permasalahannya ya silahkan saja nanti dikaji kalau undang-undangnya itu dirasakan ya tidak cocok dengan kondisi kita, atau ya pertanyaan tadi kalau menurut kita terutama di hubungan akuntansi tadi yang paling betul ya accrual basis, oh ya berarti bagaimana? Apakah perlu kita revisi undang-undang dan sebagainya? Itu adalah masalah yang mungkin juga perlu kita perlukan secara bersama-sama. Jadi intinya sebetulnya di dalam konteks kita berbicara accrual basis, kami di BPK dalam hal ini adalah mengamini ya tanda petik apa-apa yang menjadi landasan atau pola pikir bagaimana atau apa yang dimaksud dengan accrual basis sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Lanjut Mas. Lanjut saja overview. Jadi ini juga apa perlu kami sampaikan juga. Jadi sebetulnya sama nih kita apa panduannya adalah PP 24 tahun 2005 sampai nanti di tahun 2014 atau PP 71 nanti mulai tahun 2015. Jadi tadi kita juga sudah mendengar terutama dari Pak Binsar ya terutama yang kita gunakan ya tadi bukan istilahnya apa bukan free adoption tadi ya enggak free adoption ya kita ya PP 71 ikhlas ya no ya. Jadi kita juga memahami walaupun di sini saya katakan mengacu ya kita mengadaptasi saja ya jadi tidak seluruhnya sehingga kalau ada laporan realisasi anggaran, laporan SAL dan sebagainya, ya itu memang yang bakal diberlakukan di kita di Indonesia. Selanjutnya juga kita lihat dengan overview accrual yang akan kita lakukan ini paling tidak memang tadi sudah disampaikan Pak Firman, sudah disampaikan Pak Binsar, ya ada kalau dalam artian teknis yang biasanya kita ada 4 jenis laporan keuangan yang nantinya ditambah 3. Kita amini saja. Selanjutnya yang kita pahami juga dalam hal ini lanjut ya bahwa akuntansi berbasis accrual tadi kita sudah sama-sama kita coba pahami oh ya yang namanya accrual basis itu apa antara pengakuan hak dan kewajiban tidak dikaitkan kepada ya, uang kas yang masuk atau keluar, tapi pada saat hak dan kewajiban timbul itu juga sudah apa satu bahasa. Nah kemudian juga dalam hal ini ya tentunya tadi apa kita mungkin BPK tidak terlalu mempermasalahkan tadi ya, dengan definisi accrual basis yang ada dengan praktek yang ada di kita ya jadi kita tidak ingin mempertentangkan sudah ada laporan operasional kenapa lagi ada laporan realisasi anggaran accrual basis apalagi ini ya itu mungkin tidak menjadi apa sesuatu yang apa sebenarnya kami di BPK terlalu iso dengan hal-hal yang demikian. Bahwa itu yang kami hormati, jadi kalau kita lanjutkan lagi deh. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Firman juga, jadi yang kita pahami, kami juga di BPK memahami makna dari accrual basis di sektor publik ini. Memang baseline kita adalah bukan untuk organisasi profit oriented. Jadi baseline yang ada dalam hal ini adalah dalam rangka bagaimana kita menentukan ya charging atau pembebanan pelayanan
di lingkungan pemerintah yang memasukkan unsur depresiasi dan pengakuan atas dana pensiun ya, sebagai contoh untuk bagaimana kita membebankan biaya jasa tadi. Oleh karena itu juga dengan prodesis tentunya kita menyadari juga ya bahwa akuntansi berbasis aktual ini akan membutuhkan suatu pendekatan yang lebih sistematis. Ya, dalam hal ini untuk mengidentifikasi, mengelola dan menilai seluruh aset dan kewajiban. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, ya perkenalkan ya, kami tadi kalau sudah mendengar dari Pak Binza tadi, ya begitu optimis ya, bahwa ini bisa dilakukan. Nah ini dari sisi yang lain juga kami juga sudah mulai melihat. Tapi janganlah hal-hal yang merupakan yang akan kami sampaikan di dalam hal BPK memotret ya, kondisi pelaksanaan aktual basis ini yang mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan kita. Ya, bagaimana sebetulnya kita beraktual di masa yang mendatang. Ada beberapa polemik yang kami rasakan ya, ketika kami berdiskusi melakukan pemeriksaan di lapangan terkait dengan penerapan aktual basis ya, dengan PP 71 tahun 2010 ini. Jadi yang pertama tadi memang secara praktis yang banyak dilakukan secara teknis mengatakan waduh kita yang membuat 4 laporan saja sudah babak belur begitu, sudah susah nih. Yang saya pahami teman-teman di daerah terutama bagaimana teman-teman kita di SKPD harus membuat laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu kalau khusus teman-teman di luar pemerintah daerah kalau membaca dengan seksama ya, Permendagri 13 tahun 2006 yaitu kalau kita lihat sih nuansanya setiap SKPD wajib membuat laporan gitu. Tapi ketika kita bicara bukti-bukti sebagai dasar untuk membuat laporan itu biasanya satu bukti diserahkan kepada ya, SKPKD. Maksudnya apa nama ini? Maksudnya adalah kita pemahami betul ya, ketika kebijakan membuat Permendagri 13 ini teman-teman di lingkungan SKPD ya, pada saat itu memang belum mampu sehingga nanti akan dibantu oleh teman-teman dari SPKPD ya, dari pengelola keuangan daerahnya. Nah, namun demikian dalam hal ini ya inilah fenomena yang terjadi. Kemudian fenomena yang kedua, tapi syukur alhamdulillah ya secara gradual tadi sebetulnya terutama teman-teman di pusat ini kalau dikaitkan dengan opini yang diberikan oleh BPK semakin tahun semakin meningkat ya, bahkan di daerah ya walaupun tadi data yang terakhir memang sekitar 103 yang mudah-mudahan ini juga bisa menghilangkan pesimis kita di dalam rangka kita beraktual. Tapi ya fenomena terjadi ya, untuk mencapai WTP dengan laporan saja sulit apalagi dengan aktual basis. Kemudian selanjutnya yang terjadi polemik yang dirasakan ya, dalam kacamata BPK ini adalah mengenai masalah aset tetap. Jadi menjadi salah satu faktor yang krusial juga ya, sebagian besar yang belum mendapatkan WTP ini adalah terkait dengan masalah aset tetap. Ya tadi juga di luaran sebelum kita masuk ini teman-teman muda sudah menyatakan Pak, kita sudah melakukan inventarisasi aset, sudah melakukan katakanlah penilaian. Nah kan harus dilakukan accrual basis. Karena kalau accrual basis pakai depresiasi, gimana ya Pak menentukan depresiasi? Apakah ya kita lakukan? Pak Mardiasmo sudah mengatakan, jangan bicara historical cost lagi lah, bicara masa depan. Nah ini sudah diinventarisasi. Ya, coba dinilai, kemudian kalau depresiasinya mulai kapan? Pada saat sekarang ini atau pada saat ya katakanlah asetnya tadi diperoleh. Jadi memang dalam hal ini BPK juga merasakan bahwa bagaimana sebetulnya pengelolaan aset tetap ini yang menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian bersama. Selanjutnya, polemik yang kemungkinan muncul juga dalam hal ini adalah bagaimana sih kesiapan kita. Ya, jadi kalau melihat kita, ya terutama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Binza dalam PP 71 tadi, kita beraktual ini sudah ada ketentuan nih. Tadi Pak Binza mendorong dari KSAP. Sudahkah
peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai implementasi PP 71 sudah dibuat atau belum? Bagaimana teman-teman di Kementerian Dalam Negeri ketika nanti ya terutama pemerintah daerah melakukan kedua dosis itu bagaimana sih penerapannya? Yang mudah-mudahan ini semua sudah dipersiapkan sehingga nanti tahun 2015 ya kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini adalah beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau tadi kita tidak ingin dikatakan Pak Binsar tadi semua melanggar undang-undang. Walaupun WOT-nya tadi sudah ada, ya ini karena produk bersama yang namanya undang-undang antara pemerintah dan DPR. Hadir kita undang DPR menyatakan bagaimana sebetulnya permasalahan yang ada, sehingga akhirnya ya saya waktu itu saya juga ikut dengan Pak Binsar untuk mewakili dari jajaran Kementerian Dalam Negeri. Ya memang teman saya demikian. Oke lah, yang anggaran ini nanti dulu ya, kita masih pakai cash basis dulu. Nah, inilah sebetulnya realita yang ada di kita, sehingga di dalam hal ini kami pun dari BPK ya, istilahnya tadi Pak, kalau sekarang memang kritikan yang tajam dari teman-teman BPK adalah terlampau kacamata kuda ya Pak Marjono. Ini sebelum alhamdulillah belum ada aduan-aduan ya, sehingga pada etik tapi ya itu realitas yang namanya BPK itu kacamata kuda ya, maunya lihat ke sana dan lihat apa yang terjadi. Tapi saya sampaikan dalam hal ini yang mungkin tidak demikian juga ya teman-teman di BPK, karena kita sudah mempunyai beberapa perangkat yang katakanlah mengukur bagaimana sih sebetulnya kinerja ya teman-teman ketika melakukan pemeriksaan di lapangan. Selanjutnya ada memang beberapa ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga, jadi tantangan mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis aktual ini. Jadi ada beberapa hal tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Binsar, baik yang sifatnya konseptual maupun yang sifatnya teknis yang operasional. Misalnya saja di dalam tataran konseptual tadi, yang pertama adalah pertanyaannya, apakah penggunaan basis aktual hanya untuk laporan keuangan saja? Bagaimana dengan penganggarannya? Kalau kita kembali kepada undang-undang, sejatinya undang-undang tadi ya penganggaran harus aktual. Tetapi dalam perjalanannya, kalau kita lihat risalah apa sejarahnya yang disampaikan Pak Binsar tadi, pihak DPR pun dalam hal ini penganggaran nanti dulu, ya jangan aktual cash basis. Kemudian juga kalau saya katakan tadi, apakah penerapan basis aktual akan dilakukan secara top down atau bottom up? Tadi saya memakai istilah teman-teman yang di pemerintah daerah. Ya, tapi mohon maaf kalau pengamatan kami BPK salah. Tapi intinya tadi ya bahwa sebetulnya kalau di pemerintah daerah ini lebih ke arah ya sekarang ini yang sebagai leadernya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau Badan Pengelolaan Aset Daerah ya, kemudian yang lainnya di SKPD sebenarnya mengamini saja ya, jadi kalau mau pakai bertahap buat laporan yang 4 tadi jangan-jangan yang dilakukan di tingkat SPKPD dulu, SKPD nya belum. Tapi kalau ada seperti teman-teman di Kota Semarang yang selama ini kita juga jadikan benchmark ya, mari kita tanya ke teman-teman di Semarang bagaimana sih mereka mengimplementasikan progresi secara full tadi. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan juga masalah peraturan undangan yang nanti yang mengikuti ya, terutama teman-teman di daerah itu setelah perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ya ditetapkan, kemudian harus ada peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur akuntansinya, kemudian juga harus ada peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansinya. Jadi tentunya dengan menerapkan PP 71 tahun 2010 ini perangkat-perangkat lunak ini tidak disiapkan. Tapi syukur alhamdulillah ya kalau merubah perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah mudah-mudahan sekarang sudah semakin murah. Ya, tapi ini real. Ya, bagaimana pengalaman kami ya, ketika memotret ini mungkin ya biaya memang mahal-mahal sekali. Ya, tapi kalau untuk kita yakin ini ada beberapa masalah pertanggungjawaban dan sebagainya, ya nggak apa-apa, paling bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang terkait dengan masalah-masalah teknis, termasuk tadi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana menyusun sistem dan sebagainya. Ya, waktu itu kami kerjasama dengan
perwakilannya saya pikir sudah membantu. Kementerian Dalam Negeri juga ada, ya, kemudian pihak-pihak pengembang yang lainnya juga banyak. Sebenarnya ini adalah pilihan ya, bagi pemerintah daerah, terutama untuk apa yang akan dikemukakan. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan, fenomena yang ada ini, yang tadi sudah disampaikan beberapa pembicaraan terdahulu, bahwa kita kalau mau benchmark, ya suka tidak suka dengan yang berlaku di Indonesia, menerapkan tadi basis versi Indonesia, itu adalah ke kota Semarang. Ya, setidak-tidaknya dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, ya, kami juga sudah melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan di lingkungan teman-teman kota Semarang. Waktu kemarin-kemarin sih mereka mendapatkan wajar dengan pengecualian. Ya, mudah-mudahan tahun ini, ya, saya nggak tahu persis juga. Ya, kalau lihat permasalahannya ya, semakin sedikit, dan mestinya mereka sudah tidak WDP lagi. Tapi paling tidak inilah baru satu benchmarknya di daerah. Selanjutnya, mohon maaf ini dari hitam lampu hitam ya. Oke, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mardiasmo. Jadi bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan kalau kita lihat dari opininya, ya dari tahun ke tahun sudah semakin meningkat. Ya, kemudian termasuk juga di daerah, ya sudah ada juga. Dan kemudian yang di pusat ini kalau kita lihat Bapak sekalian, ya, permasalahan utama ya, dalam KKL yang lain disebabkan oleh pengelolaan dan pencatatan yang belum memadai. Ya, dalam bidang tadi penerimaan negara dan pajak. Kemudian yang selanjutnya adalah belanja, ya, kemudian persediaan aset tetap dan aset lain-lain. Hal yang sama tentunya ini ada juga teman-teman di pemerintah daerah ya, beberapa permasalahannya. Baik sekalian yang kami muliakan, jadi sebagaimana kita sudah diamanatkan oleh undang-undang juga bahwa sesungguhnya BPK dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan itu sudah ada kriterianya, parameternya. Jadi kriteria parameter yang digunakan adalah yang pertama, ya, bagaimana sebenarnya kita melakukan pemeriksaan, kriterianya adalah pengendalian internal. Kemudian yang kedua adalah masalah peraturan terhadap peraturan perundangan. Selanjutnya ketiga kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, dan yang keempat adalah masalah pengungkapan. Jadi paling tidak memang benar kalau kita lihat, kita langsung aja mas ke slide halaman 15 saja. Satu lagi. Ya, mohon maaf ini hitam juga gitu ya, jadi mudah-mudahan terlihat yang di makalah Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat, memang tadi intinya dalam masalah sistem pengendalian internal itu betul yang disampaikan oleh Pak Bizar ya, ketika Wakil Ketua kami Pak Hasan Bisri menyampaikan kepada kita sekalian, memang sebagian besar masih terkait dengan masalah sistem pengendalian internal. Dan syukur alhamdulillah PP 60 tahun 2008 sudah ada, dan di sana juga sudah jelas. Saya pikir ya siapa yang bertanggung jawab, siapa berbuat apa, siapa melakukan apa, ya, termasuk siapa sebenarnya membantu dalam hal ini, dalam hal ini BPKP. Ya tentunya kalau tadi ya himbauan dari Pak Bizar, marilah kita bersama-sama ya, bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan negara yang baik. Salah satunya adalah bagaimana memperkuat SPID kita, marilah kita berbuat. Dan marilah kita minta bantuan, karena kami yakin ya, dalam hal ini teman-teman BPKP ya, kan sudah setiap provinsi sudah ada perwakilan Pak Bizar ya, saya pikir bisa diminta bantuan ya, termasuk yang di pusat ya, tentunya dalam hal ini juga sudah dilakukan bantuan ini. Kemudian selanjutnya yang ingin kami sharing Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya BPK dalam hal ini mempersiapkan diri ya, untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan penerapan PP 21 tahun 2010. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, jadi sesungguhnya ada beberapa hal yang dijadikan acuan BPK supaya tadi ini satu tadi ada nolnya boleh dulu Pak ya. Ada beberapa hal yang intinya adalah bahwa dalam rangka melakukan proses dan metode pemeriksaan keuangan negara di dalam KAPP 1 tahun 2010, kami ini di BPK sudah mempersiapkan ya, beberapa perangkat
Jadi intinya kami pun kalau tadi teman-teman ketika meletakkan satu akuntansi pemerintah ingin bicara best practices, kami pun di BDK juga berbicara masalah best practices dalam hal ini. Ya setidak-tidaknya yang kami gunakan dalam hal ini adalah berdasarkan ISAI. Ya, jadi ISAI ini adalah International Standard of Supreme Audit Institution, yang kita gunakan sebagai rujukan. Nah, seterusnya ada kami ingin sharing tadi saya mas lanjut. Nah ini, jadi Bapak sekalian, apa kalau tadi yang akan kita lakukan di latar belakang melakukan pemeriksaan terhadap PPT 1, intinya kami BPK terus mendorong ya bahwa penerapan proses ini harus dilakukan di seluruh instansi pemerintah. Nah, kemudian apa yang kami lakukan yang di dalam ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya kami melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari peraturan perundang-undangan ini kita jabarkan dengan berbagai pertemuan umum. Yang pertama adalah terkait dengan SPKN, ya, standar pemeriksaan keuangan negara. Tentunya kita sepakat semua bahwa standar pemeriksaan keuangan ini merupakan salah satu ya, ukuran ya, kualitas dari hasil audit ini akan kita lakukan. Kemudian juga berbagai macam jumlah, ya, terutama terkait dengan pemeriksaan keuangan juga sudah kami lakukan. Kemudian juknis-juknisnya mulai dari bagaimana memahami dan menilai sistem penilaian internal, bagaimana kami menerapkan materiality, bagaimana kami menetapkan risiko-risiko audit, dan bagaimana kami melakukan sampling dan sebagainya. Ini sudah kita persiapkan di dalam rangka pemeriksaan termasuk untuk PP 71 tahun 2010. Ya, jadi kami sebenarnya ingin sharing dalam hal ini. Selanjutnya kalau bicara metodologi pemeriksaan juga Pak, sudah kami lakukan sesuai dengan best practice, bagaimana merencanakannya, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana melaporkannya. Itulah beberapa hal. Jadi intinya kalau misalnya sejauh mana sebetulnya BPK melakukan pemeriksaan, kalau PP 71 tahun 2010 dilaksanakan, ya kami intinya adalah siap. Dan dalam hal ini kesiapan kami adalah juga sama-sama bagaimana mendukung supaya ya, semangat kita, keyakinan kita bahwa full basis memang mencerminkan hal yang lebih komprehensif ketimbang case basis, dan juga harus kami dorong. Karena bahasanya sudah sama nih kalau bahasa akuntan. Walaupun di dalam prakteknya peraturan perundangan yang kita yakini, yang kita sepakati adalah full basis plus gitu, yaitu adalah sesuatu hal yang mungkin harus kita pahami secara bersama-sama. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan waktu kami kembalikan ke Pak Budono. Mohon maaf Pak, lebih 13 detik Pak. Terima kasih.